Entah mengapa Andreas berubah sangat patuh pada Kinara. Dia pun langsung beranjak menuju kamar mandi guna membersihkan diri. Hari ini merupakan hari libur. Andreas tak pergi ke kantor. Setelah membersihkan dirinya, Andreas keluar dari kamarnya. Terlihat Kinara sedang menyusun sarapan pagi di meja dekat balkon. Pemandangan tersebut baru 2 kali Andreas lihat. Saat Kinara pertama kali menjadi istri Andreas dan saat ini. Ayo kak, kita sarapan terlebih dahulu, ajak Kinara tersenyum manis. Andreas duduk di kursi melihat Kinara menyendokkan nasi untuknya. Selamat sarapan. Kinara tersenyum manis lalu menyantap sarapannya itu. Mereka makan dalam keadaan hening. Sesekali Andreas melirik ke arah Kinara yang terlihat berbeda pada hari ini. Wanita burik itu terlihat lebih tenang dan rapi pada hari ini. Mau kemana? Pagi-pagi sudah rapi, tanya Andreas setelah sarapan pagi. Kinara bangkit dari kursi lalu berdiri di pagar balkon kamar. Mereka menatap lurus ke depan. Andreas berdiri di samping Kinara, menatap lekat wajah Kinara. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menikah ya kak. Kinara tersenyum manis menatap Andreas yang juga menatapnya. Kak, iya, terima kasih untuk semuanya. Kinara menghadap ke samping menatap lekat wajah Andreas. Andreas merasa bingung mendengar ucapan terima kasih Kinara. Pria tampan itu tak merasa berbuat sesuatu hal yang istimewa pada Kinara. Maksudnya? Tanya Andreas bingung. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih karena telah mengajarkan aku apa artinya kesabaran. Terima kasih karena telah membuat aku dewasa dengan rasa sakit yang kakak berikan. Terima kasih juga karena telah memberikan Vino untukku. Aku tahu kalau selama kita menikah kakak telah bermain api dengan Kak Aluna di belakangku. Maafkan aku karena telah mengekang kakak dalam pernikahan ini. Setelah aku pikir-pikir, pernikahan ini tidak ada gunanya lagi. Kakak tidak pernah menganggap aku dan Vino ada. Kami berdua seperti angin lewat saja. Bahkan saat Vino sakit, kakak tidak ada untuk dia. Mungkin kalau peranku sampai saat ini hanya sebagai seorang istri, aku akan bertahan di sisi kakak. Sampai kapanpun aku akan bertahan. Kinara menarik nafasnya dalam-dalam lalu menghembuskan nafasnya perlahan-lahan. Dia menggenggam tangan Andreas untuk pertama kalinya, sedangkan Andreas dia hanya terdiam dengan segala rasa gelisah dalam hatinya. Ada desiran aneh dalam tubuhnya yang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa maksud kamu, Kinara? Sekarang peranku bukan hanya sebagai istri, akan tetapi sebagai seorang ibu juga. Ada buah hatiku yang harus aku jaga dan lindungi perasaannya. Melihat bagaimana perlakuan kakak selama Vino sakit, itu sudah membuka mata dan hatiku. Kalau sebaiknya aku mundur dalam hubungan ini, aku tidak ingin saat Vino dewasa, dia melihat dan merasakan rasa sakit yang dari kecil aku rasakan, tidak dianggap keberadaannya dan selalu dituduh sebagai penalu. Aku lelah kak, aku capek, aku juga manusia, terlebih lagi aku juga seorang perempuan yang punya hati rapuh. Jujur saja sebelum menikah dengan kakak, aku bermimpi punya suami yang baik hati, menerimaku apa adanya dan menyayangiku sebagai istrinya. Tidak masalah pria itu miskin atau apalah, aku tidak peduli. Yang jelas dia bersyukur karena memilikiku. Dia mengistimewakan aku sebagai istrinya. Akan tetapi setelah menikah dengan kakak, mimpi itu hancur, berkeping-keping bagaikan kaca yang pecah lalu dilelehkan oleh api, sehingga mimpi itu tak berbentuk lagi. Ternyata benar kata orang, menikah dengan pria sempurna punya harta banyak, ketampanan yang elok tak menjamin hidup bahagia. Jangan bertele-tele Kinara, mari bercerai. Mata Andreas terbelalak mendengar kalimat
cerai keluar dari bibir mungil Kinara. Tak ada keraguan dalam mata Kinara, hanya terlihat rasa sakit, lelah, dan kesungguhan, seolah ada batu besar menimpa bahu Andreas, membuat tubuh pria itu berat. Bahkan lidahnya terasa keluh. Mengapa bisa seperti ini? Bukankah ini yang Andreas mau? Bercerai dengan Kinara lalu kembali pada Aluna. Lalu mengapa hatinya sakit dan dadanya sesak seperti ini? Kau, mari bercerai, Kak. Sudah cukup aku menjadi pajangan di rumah ini. Sekarang bukan hanya ada aku, tapi juga Vino, buah hati kita. Sosok bayi mungil yang tidak pernah kakak anggap keberadaannya. Sosok yang tidak pernah kakak pedulikan. Dia bernafas atau sakit kakak tidak peduli. Sudah cukup. Aku tidak sanggup kalau anakku nanti bertanya padaku alasan mengapa papanya tak pernah melirik atau bahkan memperhatikannya. Aku tidak akan bisa menjawabnya, Kak. Aku juga tidak ingin dia tumbuh terkekang dalam rumah besar ini. Aku ingin dia menjadi anak yang ceria tanpa memikirkan badai apa yang akan menerpa hidupnya di hari esok, karena ada aku yang menghalau badai itu. Jadi sekali lagi aku katakan, mari bercerai, Kak, agar hubungan kita ini jelas, agar aku tidak berharap banyak lagi pada kakak sebagai suamiku. Jika aku jadi janda itu lebih baik daripada bersuami tapi hanya berguna di status KTP, selebihnya tidak. Ceraikan aku sekarang juga, Kak, tegas Kinara menatap dalam bola mata Andreas. Kamu yakin ingin bercerai? Apa kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri dengan status janda, Kinara? Terlebih lagi keluargamu dari dulu tidak pernah menganggap kamu ada. Andreas menggenggam tangan Kinara, menatap bola mata indah gadis polos itu. Kinara tersenyum getir mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Andreas. Dari dulu aku juga berdiri di atas kakiku sendiri, Kak. Aku bukan gadis manja yang tidak bisa apa-apa. Sebelum aku meminta bercerai, aku sudah membayangkan hal apa yang aku lakukan setelahnya. Semuanya sudah terbayangkan dan terencana dalam otakku, Kak. Jadi tidak usah mengkhawatirkan aku. Itu hanya sia-sia. Tolong, Kak, ceraikan aku sekarang juga. Biarkan aku mencari kebahagiaanku sendiri bersama dengan Vino. Kinara menatap Andreas memelas. Andreas yang mendengarnya pun mencoba merenungkan kembali masa-masa Kinara menjadi istrinya. Dia sadar bahwa selama ini dia tak pernah sekalipun membahagiakan Kinara. Meski ada rasa tak rela dalam hati, Andreas tak ingin egois. Bila memang dengan bercerai Kinara bahagia, maka Andreas akan menceraikan Kinara. Baiklah, kalau emang itu mau kamu, aku akan sebelum itu bolehkan aku meminta sesuatu pada kakak? Potong Kinara cepat. Apa? Bolehkah aku mencium pipi kakak? Aku hanya ingin perpisahan yang manis, tapi bila kakak tidak mau, lakukanlah. Andreas lebih dulu menyela, membuat Kinara tersenyum tulus. Kinara hanya ingin membuat kenangan indah sebelum dirinya benar-benar bercerai dengan Andreas. Sebelum mereka menikah, hanya Andreas yang menganggap Kinara ada. Setiap Andreas datang ke rumahnya ingin bertemu Aluna, Andreas selalu memasang senyum tulus padanya, dan tak jarang Andreas mengusap puncak kepalanya. Sesuatu hal yang tak pernah dia dapatkan dari keluarga, Andreas berikan padanya. Akan tetapi sikap Andreas berubah menjadi tak tersentuh setelah menikah dengannya. Kinara menangkup pipi Andreas. Gadis polos itu memejamkan matanya lalu mengecup pipi Andreas sesaat. Saat Kinara ingin melepaskan, Andreas malah menahan Kinara. Memperdalam tersebut membuat Kinara menikmati momen langka tersebut. Keduanya saling sehingga menimbulkan suara. Andreas melepaskan tersebut karena setelah dirasa Kinara kehabisan nafas, Andreas menyatukan keningnya dengan kening Kinara. Nafasnya memburu menatap dalam bola mata indah Kinara. Kinara, mulai saat ini
aku menceraikan kamu. Kita berdua bukan lagi sepasang suami istri, tegas Andreas dengan hati yang tak rela. Kinara yang mendengarnya pun langsung menangis antara bahagia dan sedih. Bahagia karena akhirnya dia bisa pergi meninggalkan rumah mewah yang bagaikan neraka dunia baginya. Sedih karena bagaimanapun dia juga menyimpan rasa pada Andreas. Andreas memeluk erat tubuh Kinara, lalu melabuhkan ciuman di puncak kepala mantan istrinya itu. Ada apa denganku? Kenapa bukannya senang berpisah dengan Kinara, tapi malah gelisah seperti ini? Batin Andreas bingung. Hari Senin, Kinara dan Andreas mendatangi pengadilan agama. Tak butuh waktu lama, perceraian mereka segera terlaksanakan. Terlebih lagi Andreas yang memiliki banyak kuasa sehingga mempermudahkan segalanya. Kinara tersenyum miris setelah hakim mengetuk palu. Pada akhirnya dia sendiri lagi. Dia melihat ke seluruh ruangan, terlihat ibu tiri, kakak tiri, dan ayah kandungnya yang tak mau menatap dirinya. Aluna langsung mengecup pipi Andreas di depan umum tanpa memikirkan perasaannya sedikit pun. Kinara tertawa hambar merenungi nasibnya. Tak ada yang menyayangi dan menganggap dirinya ada. Semua sibuk mengucapkan selamat pada Andreas atas perceraiannya itu, seolah-olah Andreas baru saja memenangkan tender berharga 1 triliun rupiah. Sungguh orang-orang tak berpunya hati. Berbeda dengan Andreas yang sesekali melirik Kinara, terlihat mantan istrinya itu mencoba tersenyum paksa seraya menundukkan wajahnya. Sayang, aku sangat bahagia akhirnya kamu bercerai dengan dia. Aluna memeluk tubuh tegap Andreas di hadapan Kinara, membuat gadis itu merasa sedih. Kinara segera membuang wajahnya, tak ingin melihat adegan romantis Andreas dan Aluna. Gadis polos yang belum sampai berumur 22 tahun itu pun langsung keluar dari aula pengadilan agama. Aku ingin berbicara dengan Kinara sebentar. Andreas segera melepaskan pelukan tersebut, lalu mempercepat langkahnya mengikuti Kinara. Tunggu! Kinara menghentikan langkahnya saat mendengar suara Andreas memanggilnya. Ada apa lagi, Kak? Tanya Kinara datar. Sebentar lagi akan ada Jino yang memberikan harta gono gini. Jangan takut, karena aku akan tetap memberikan nafkah lahir untukmu. Hiduplah dengan baik. Andreas berkata sungguh-sungguh, membuat Kinara tersenyum kecil. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin kakak bicarakan, aku ingin segera pergi, karena sepertinya Vino sedang haus. Kinara langsung meninggalkan Andreas yang termangu menatap punggung Kinara. Pria tampan itu tak tahu mengapa hatinya berubah menjadi kosong melihat sikap tak peduli Kinara. Ini sudah benar kan? Dia akan bahagia setelah bercerai denganku. Aku juga akan bahagia bersama Aluna. Tidak ada yang salah dan tersakiti lagi kan? Keputusan yang aku ambil ini sudah benar. Andreas berusaha meyakinkan hatinya yang merasa ragu. Kinara pulang ke rumah Andreas untuk terakhir kalinya. Dia mengambil kopernya dan Vino yang sempat dia titipkan pada pelayan di rumah Andreas. Semua pelayan yang mengetahui nasib rumah tangga Kinara yang sangat pelik pun merasa sedih. Tidak akan ada lagi sosok nyonya muda berhati mulia seperti Kinara. Nyonya, jangan tinggalkan kami, rengek para pelayan di rumah Andreas menatap Kinara dengan memelas. Tidak bisa, Bibi, aku harus pergi karena di luar sana ada kebahagiaan yang telah menunggu kami. Jaga diri Bibi dan kalian semua dengan baik. Aku pergi. Kinara tersenyum lembut lalu menyeret kakinya beranjak keluar dari rumah Andreas. Kinara yang melihat Andreas pulang membawa Aluna pun tersenyum miris. Belum sehari mereka berpisah, Andreas telah membawa Aluna pulang ke rumah. Apa sebegitu tak sabarnya Andreas untuk meminang kakak tirinya itu. Kinara memperhatikan penampilan Aluna yang sangat modis dengan wajah cantik, membuat
dirinya merasa insecure. Dia sadar bahwa salah satu alasan Andreas tak meliriknya karena Kinara tak pandai merawat diri. Apa aku bisa cantik seperti Kak Aluna? Batin Kinara bertanya-tanya. Andreas yang melihat Kinara pun menghentikan langkahnya sesaat, seolah waktu di sekitarnya berhenti. Dapat dia lihat Vino terlelap dalam gendongan Kinara. Sayang, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada mantan istrimu dulu ya. Aluna langsung berlari kecil menghampiri Kinara. Dengan santainya wanita ular itu memeluk Kinara dari arah samping. Pergilah yang jauh, Upik Abu. Dimanapun kamu berada, kamu tidak akan pernah terlihat karena kamu diciptakan hanya untuk menderita dan diacuhkan oleh orang-orang. Kamu tahu, Upik Abu, aku adalah orang yang paling senang atas penderitaanmu. Aku berharap hidupmu tidak pernah bahagia. Asalkan kamu tahu kehadiranmu dalam kehidupan Andreas itu seperti debu yang tak pernah berguna. Bahkan dia pernah mengatakan tak sudi menyentuhmu atau tidur satu ranjang dengannya. Kau tahu kenapa? Alasannya adalah dia tak pernah mau tidur dengan gajah. Lihatlah tubuhmu yang gempal semenjak melahirkan ini. Sudah wajah berjerawat dan kusam. Tubuhmu seperti gajah. Yang ada kamu mempermalukan Andreas saja. Bisik Aluna membuat Kinara langsung mendorong kasar tubuh kakak tirinya itu. Buk, Aluna, bekik Andreas menghampiri Aluna yang terjatuh ke tanah. Au, kenapa kamu jahat sekali Kinara? Padahal aku hanya ingin memelukmu untuk yang terakhir kalinya saja. Aluna berakting membuat Andreas marah pada Kinara. Kinara, kamu sudah benar-benar aku pergi. Kinara lebih dulu menyela, lalu melanjutkan langkahnya, meninggalkan Andreas yang belum sempat menyelesaikan perkataannya. Kinara menangis seraya berjalan. Dia tak sekalipun menoleh ke belakang. Hatinya hancur mendengar perkataan Aluna. Apakah benar kalau Andreas mengatakan itu pada Aluna? Apa benar Andreas menganggap dirinya seperti gajah? Kamu harus kuat, Kinara. Kamu harus berubah. Jangan cengeng. Jadikan hinaan mereka sebagai pecutan agar kamu bisa berubah. Kinara bergumam dengan hati yang remuk. Dia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Di saat dirinya terpuruk seperti ini, tidak ada siapapun yang menguatkan dirinya. Sedangkan Andreas, dirinya termangu melihat Kinara yang sudah masuk ke dalam mobil Gino sekretarisnya. Dia sudah pergi. Batin Andreas merasa hampa.